Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak kelas 10 Mia? Kali ini kita masuk ke bab 4, yaitu terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Bagaimana terbentuknya harga pasar? Nah, di sini ada harga, permintaan, dan penawaran. Jadi kalau di pasar nih, kita sering lihat ada tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Jadi tawar-menawar ini dilakukan oleh penjual dan pembeli bertujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan harga keseimbangan. Di sini harga keseimbangan merupakan harga yang terbentuk karena adanya pertemuan antara permintaan dan penawaran. Lanjut kita lihat pengertiannya. Di sini katanya permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Maksudnya apa? Jadi si permintaan ini mempunyai faktor juga, seperti harga barang dengan jasa, harga barang dengan jasa substitusi, dan pendapatan yang diterima. Maksudnya, apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan mengalami penurunan. Kalau harganya naik, otomatis permintaan menurun karena mahal gitu harganya ya. Dan apabila harga turun maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan mengalami peningkatan. Biasanya kalau ada diskon, otomatis konsumen banyak yang berburu ya kan, karena harga sedang turun. Jadi permintaan meningkat. Kita lanjut ke penawaran. Di sini jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Sama kayak permintaan tadi, penawaran juga punya faktor. Jadi di sini kita kesulitan nih untuk menganalisa jumlah barang yang ditawarkan karena semakin zaman sekarang ini banyak sekali penawaran produk-produk baru ya, apalagi dengan adanya sosial media kalian kenal mungkin dengan yang dikatakan endorse Jadi semakin banyak peminatnya karena kita sering menawarkan produk, semakin tinggi pula harganya. Dan apabila nih kita jarang memasarkan produk kita, otomatis harga yang ditawarkan juga turun karena tidak laku gitu ya. Itu logikanya. Terus dibilang di situ juga ada harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual. Jadi di sini adalah yang berperan penting adalah sistem marketingnya gitu ya Naya. Kalau penawaran. Nah, kita lanjut ke terbentuknya harga. Nah, di sini ada proses terbentuknya harga pasar dengan efek perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan pasar. Tadi kalau di slide sebelumnya kita udah lihat nih bagaimana terbentuknya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, proses terbentuknya harga pasar yaitu harga pasar terbentuk saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Bagaimana nanti berarti di lapangan gitu kejadian hasilnya. Makanya terjadinya ada tawar menawar. Terus ada lagi efek perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan. Jadi efeknya itu terjadi pergeseran kurva permintaan dan pergeseran kurva penawaran. Karena harga keseimbangan di sini adalah harga yang terbentuk karena bertemunya kedua kurva tersebut. Ya, sama seperti permintaan dan penawaran, harga keseimbangan juga mudah berubah-ubah. Nah, hal ini disebabkan karena perubahan permintaan maupun penawaran dari konsumen. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke permintaan.
Hukum permintaan tuh sama seperti yang tadi Ibu bilang, semakin rendah suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Karena kalau ada ya barang murah, barang diskon, itu banyak peminatnya. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin dikit juga jumlah barang yang diminta. Karena kalau harga mahal, ya jarang peminatnya, kecuali bagi penyuka brand-brand tertentu. Nah, di sini pun hukum permintaan dapat digambarkan dengan kurva permintaan yang tadi ya. Ini efek dari permintaan, adanya kurva permintaan. Di sini ada tabel apabila harga nih per kilo 15.000 sama dengan jumlah yang diminta 500. Nah, di sini ada kurvanya tuh. Kalau P itu rupiah, kalau Q itu kuantiti banyaknya. Ini adalah sebagian contoh saja, tidak ada soalnya, tapi ini mungkin soal yang akan keluar bisa berbentuk tabel atau kurva seperti ini. Kalian bisa pahami tuh. Yang A 15.000 harganya, jumlah yang diminta 500. Jadi titik koordinatnya tuh yang A 500 sama dengan 15.000. Begitupun selanjutnya sampai E. Gitu ya. Kita masuk ke fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan di sini adalah rumus dari permintaan. Nah, rumus tersebut diperoleh dari hubungan harga dan jumlah barang yang berawal dari rumus di samping nih. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Maksudnya bagaimana? Jadi keterangan di sini adalah kalau P merupakan harga, kalau Q merupakan jumlah atau kuantiti. Kalau P1 merupakan harga pertama, P2 itu harga kedua. Kalau Q1 jumlah barang pertama, Q2 itu jumlah barang kedua. Nah, sesuai dengan soal-soal yang ada, kalian bisa menjawab pertanyaan dengan rumus 2 di atas nih, kanan dan kiri di atas ya. Ini berawalnya dari yang pertama ini, rumusnya yang di samping. Kalau kiri atas itu QD sama dengan min AP plus B. QD apa Bu? QD, Q tadi adalah jumlah, kalau D itu demand, itu artinya permintaan. Jadi jumlah permintaan. Kalau ada soal yang bertanya berapakah jumlah permintaannya, nah kalian pakai kalian pakai rumus yang kiri atas. Jadi QD sama dengan min AP, A dan B itu nama barang ya, atau jumlah barang per kolom. Jadi kan ada yang per tabel tuh, ya kan? Jadi min AP, P itu harga, min harga A ditambah jumlah ditambah barang B. Atau di sini ada yang rumus kanan atas. Nah, itu kalau ditanyakan harganya. Berapa harga tersebut dari permintaan? Nah, kamu jawabnya pakai rumus yang kanan atas. Jadi P sama dengan min 1 per A Q. Min 1 per barang A sama Q-nya jumlah barangnya berapa tuh? Baru plus B per A. Nanti memberikan contoh soal, contoh jawaban beserta rumus tersebut. Jadi kalian bisa lebih paham lagi ya. Jadi ini sekilas aja dulu. Lanjut ke penawaran. Di sini hukum penawaran nih. Makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Sebaliknya, makin rendah harga barang, makin sedikit jumlah barang. Seperti di awal, kalau hukum penawaran itu si produsen misalkan tahu nih
barang yang sering ditawarkan dan ternyata laku. Nah, pasti produsen itu akan membuat produk lebih banyak dibandingkan yang tidak laku, karena penawarannya pun tidak sesignifikan yang laku gitu. Every penawaran yaitu kurva penawaran, sama seperti permintaan tadi. Di sini contoh soalnya berupa tabel ataupun berupa kurva. Kalian bisa tahu ya titik koordinatnya tuh. Tadi kan ada titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, itu tadi di rumus ada kan A 1 per A Q plus A per B. Nah, kalian bisa lihat dari titiknya tersebut tuh. Buat lanjut ke fungsi penawaran. Di sini ada rumus penawaran. Kalau tadi itu masih permintaan. Lihat pertanyaannya 3 ya. Bisa dibikin 3 dari rumus awalnya, yaitu nah, rumus tersebut diperoleh dari hubungan harga dan jumlah barang yang berawal dari itu. Jadi rumus awalnya sama nih, penawaran dan permintaan ya. P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kalian udah tahu, harus ingat-ingat kalau P itu harga dan kalau Q itu jumlah ya, kuantiti, banyaknya barang. Nah, coba lihat yang atas nih, paling atas ada QS. QS apa sih Bu? Kok tadi permintaan QD, tapi kalau penawaran QS. Jadi QS itu S-nya adalah supply, penawaran. Jadi jumlah banyaknya penawaran sama dengan A, harga A dikurang barang B. Tuh gitu ya. Kalau ada yang bertanya di situ soalnya berapakah jumlah dari penawaran tersebut, kalian pakai yang rumus paling atas ya. Nah, yang kedua adalah pertanyaan harga. Harga keseimbangan. Bisa pakai yang kedua atau ketiga. 1 per Q, 1 per A Q. 1 per A, 1 per barang A sama jumlah barang ditambah barang B per barang A, atau harga di barang, banyaknya barang ditambah barang B per A. Tinggal dilihat nanti soalnya masuknya cocoknya pakai rumus yang mana ya. Nanti Ibu kasih contoh soalnya di minggu berikutnya. Oke. Masuk ke elastisitas. Nah, jadi elastisitas itu merupakan ukuran derajat kepekaan dari permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga. Dan elastisitas itu terbagi dua, ada yang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Jadi elastisitas itu bisa berbeda-beda dan mempengaruhi harga karena dia juga mempunyai faktor. Yang pertama, harga barang yang diminta. Yang kedua, tersedianya barang substitusi. Yang ketiga, persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Yang keempat, jenis kebutuhannya. Yang kelima, beragamnya kegunaan dari barang tersebut. Jadi faktor ini didukung juga nih sama jenis-jenisnya. Di sini di samping ya ada jenis dari permintaan. Jenis yang pertama ada permintaan elastis. Disebut seperti itu karena perubahan harga barangnya yang diminta lebih besar nih daripada kenaikan harganya. Yang kedua, jenis permintaan inelastis. Di sini perubahan harga barang yang diminta lebih kecil daripada kenaikan harganya. Jenis yang ketiga yaitu permintaan elastis uniter. Persentase perubahan harga barang yang diminta sama dengan kenaikan harganya. Jenis yang keempat, permintaan elastis sempurna. Artinya seberapapun besarnya harga berubah, jumlah barang yang diminta tetap tidak terbatas jumlahnya. Yang terakhir jenisnya permintaan inelastis sempurna.
seberapapun besarnya harga berubah nih, tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Lanjut ke elastisitas penawaran. Nah, di sini juga elastisitas penawaran punya faktor. Yang pertama, ketahanan barang, pergerakan faktor produksi, dan mudahnya produsen masuk ke dalam pasar. Karena berkaitan dengan marketing ya, lagi-lagi ya kalau penawaran. Nah, di sini pun dia mempunyai jenis-jenisnya. Jenis pertama ada penawaran elastis. Jadi perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Jenis yang kedua penawaran inelastis, yaitu perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Jenis yang ketiga penawaran elastis uniter. Jadi persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan besarnya persentase perubahan harga. Terus ada penawaran elastis sempurna. Seberapapun besarnya persentase perubahan harga, jumlah barang ditawarkan tetap tak terhingga. Terus ada yang terakhir, penawaran inelastis sempurna. Seberapapun besarnya persentase perubahan harga, jumlah barang yang ditawarkan tetap. Nah, dari jenis elastisitas permintaan dan penawaran, masing-masing jenis ini mempunyai rumus ya nak. Nanti mungkin bisa jadi tugas selanjutnya untuk kalian mencari tahu rumus dan bentuk soal dari elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, kita lanjut. Pasar dalam perekonomian. Bagaimana peran pasar bagi produsen, konsumen, distributor, dan pemerintah dalam perekonomian? Nah, ini kita udah pernah belajar di sistem pasar ekonomi ya, bab sebelumnya. Nih. Apa peran iptek dalam perubahan pasar? Peran ilmu, pengetahuan, teknologi dalam perubahan pasar. Yang pertama, memperpendek jarak antara penjual dan beli. Tuh. Karena lagi-lagi kita dengan adanya ilmu, pengetahuan, teknologi, tanpa kita bertemu penjual dan pembeli, kita bisa mendapatkan barangnya. Ya kan? Beda dengan jasa, kita bisa booking tapi kita akhirnya bertemu juga kan penjual dan pembeli. Tapi kalau untuk barang, kita bisa memperpendek jarak antara penjual dan pembeli dengan adanya aplikasi, sosial media, ya kan, internet. Sekarang itu ipteknya seperti itu. Yang kedua, menambah jangkauan pasar. Kalian bisa juga nih beli dari luar negeri tanpa harus keluar negeri gitu kan, jangkauannya lebih efisien tuh. Biaya produksi lebih efisien, lagi-lagi gitu ya, beli dari luar negeri tinggal bayar berapa ongkirnya gitu. Terus makin banyak produsen dan penjual karena banyak aplikasi atau di jaringan internet yang mempermudah untuk jual beli di era sekarang. Orang yang berpikir kenapa saya tidak menjual juga gitu. Jadi banyak orang tertarik untuk menjadi penjual. Terus ada konsumen mudah memperoleh informasi tentang produk. Jadi biasanya kalau di aplikasi itu kalian juga sudah tahu ya, baca deskriptifnya, apa kegunaannya, manfaatnya gitu kan, baik atau tidak, dari apa saja terbuat gitu. Di situ sudah ada semua. Kalau yang suka baca sebelum membeli. Terus persaingan pasar sangat ketat, sama karena makin banyak produsen atau penjualnya, jadi persaingan pasar sangat ketat. Yang ini ternyata di toko ini lebih murah nih. Walaupun di online pun pasti kalian cari harga yang termurah dengan kualitas yang paling baik, ya kan? Baru kalian check out tuh gitu. Jadi iptek ini sangat berperan dalam perubahan pasar di era sekarang. Ya, jadi seperti itu. Nah,
macam-macam pasar. Ada pasar barang output, pasar faktor produksi input. Nah, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, atau monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni. Nah, kalian ini udah pernah Ibu jelasin juga ya di sistem pasar ekonomi yang bab lalu. Nah, itu termasuk ke pasar barang out atau pasar faktor produksi inputnya apa saja. Jadi pasar faktor produksi itu ada faktor produksi tenaga kerja, sumber daya alamnya, produksi modal, produk kewirausahaan. Jadi ini kalau inputnya itu adalah berpengaruh pada SDA dan SDM-nya untuk outputnya ke monopoli, oligopoli, ke persaingan tidak sempurna maupun sempurna ya. Jadi lebih utamakan yang input dulu, baru output hasilnya. Kalian kalau mau lebih jelas lagi tentang ini bisa lihat bab sebelumnya, yaitu di sistem pasar ekonomi. Oke, jadi kesimpulannya terbentuknya harga itu karena ada penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan yang kalian sering temui kan hanya dengan tawar-menawar, baru kalian akan mendapatkan harga yang kalian inginkan. Tapi kalau dalam materi dan teori itu ada rumusnya. Jadi nanti kalau ada tugas di minggu selanjutnya, Ibu akan kasih contohnya dulu, baru kalian akan mengaplikasikannya. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Semoga kalian paham dan semoga kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.